Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin jamaah zuhur rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah memanfaatkan waktu yang terbaik. Waktu yang terbaik adalah waktu yang dipakai untuk ibadah kepada Allah, terutama yang namanya sholat. Karena sholat ini adalah ibadah inti, maka waktu yang dipakai sholat inilah waktu yang terbaik yang kita miliki. Hadirin yang mulia, kemudian cara yang terbaik untuk melaksanakan sholat kita juga sudah lakukan, yaitu melaksanakan sholat dengan berjamaah. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, siapa yang sholat sendiri nilainya cuma 1. Dan siapa yang sholat berjamaah nilainya 27. Berapa bedanya? 26. Jadi kalau orang sholat sendiri di tempatnya saja, tapi dia 5 kali sholat, berarti 5 kali 1 hanya dapat 5. Tapi kalau orang mengerjakan sholat dengan berjamaah 5 kali, 5 kali 27 sama dengan 135. Berapa bedanya? 130. Kira-kira menyesalkah kita, Pak, kalau kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa bedanya? Tidak usah, karena memang dunia ini agak susah untuk dipahami. Saya cuma membuka logika sederhana. Seandainya dikatakan siapa yang sholat sendiri nilainya 1 juta rupiah. Dan siapa yang sholat berjamaah nilainya 27 juta rupiah. Kira-kira menyesal nggak orang yang sholat sendiri seandainya dia tahu nilai seperti ini? Orang yang sholat sendiri 5 kali paling dapat 5 juta. Tapi orang yang sholat berjamaah 5 kali dapat 135 juta. Berapa selisihnya? 130 juta. Kira-kira menyesal nggak, Mbak? Karena kita juga bisa dapatkan cuma karena kemalasan kita saja. Hadirin yang mulia, berbahagialah orang yang Allah selalu berikan kemampuan untuk melaksanakan sholat ini dengan berjamaah. Dan ini pun juga menunjukkan orang yang tidak melaksanakan sholat dengan berjamaah, maka itu terbuka peluang besar untuk menyesal nanti di akhirat. Ketika pahala diperlihatkan, maka menyesallah mereka yang selalu sholat sendiri, apalagi mereka yang tidak sholat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah hadis sangat pendek tetapi mempunyai makna yang dalam. Suatu saat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi, hanya mengucapkan 3 kalimat pendek. Yang pertama, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun, wa'amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi, wahbib ma syi'ta fa innaka mufarikuhu. Artinya, wahai manusia, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, Ishma syi'ta fa innaka mayyitun. Wahai manusia, silahkan Anda hidup. Anda mau hidup bebas, silahkan. Tetapi ingat, kehidupan ini pasti dan pasti berakhir dengan kematian. Saya pasti mati, ibu, bapak-bapak dan saudaraku yang mulia juga akan meninggalkan dunia ini. Dan ketika orang meninggal dunia, benda-benda dunia tidak ada yang dibawa. Uang tidak dibawa, harta tidak dibawa. Tidak ada yang namanya persoalan dunia. Yang kita bawa adalah iman dan amal-amal kebaikan, terutama sholat. Dan ketika sholat ini dikerjakan dengan baik, inilah penolong pertama kita di kubur.
Ketika orang sudah terbaring dalam kubur, malaikat Munkar Nakir datang, maka berdirilah sholat. Wahai Munkar dan Nakir, kau kan mau nanya, ini sahabatku. Ini sahabatku tidak pernah meninggalkan saya. Semenjak dia kenal siapa Allah, maka dia tidak meninggalkan saya. Sekarang kau bertanya dari jauh saja. Apa yang kamu tanya, saya akan menjawab. Begitu kata salat. Maka di kuburan saja, salat sudah menjadi penyelamat bagi kita. Peliharalah salat ini dengan sebaik-baiknya. Dan lakukanlah dengan sungguh-sungguh dengan berjamaah. Tidak ada susahnya Pak, melangkah beberapa bahkan langkah-langkah kita menuju ke masjid itu luar biasa. Melangkah pertama, Allah ampuni dosa. Melangkah kedua, Allah angkat derajat. Luar biasa. Hadirnya mulia, hiduplah di dunia, tapi yakin kehidupan ini pasti dan pasti akan berakhir. Kemudian yang kedua, yang diingatkan oleh Jibril kepada Nabi, wa amal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Berbuatlah apa yang kamu perbuat. Silakan Anda bebas berbuat apa yang Anda inginkan. Tetapi ingat, semua perbuatan sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dengan tegas Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Sekecil apapun perbuatan itu, semua akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada perbuatan Pak yang dilakukan di dunia ini tidak minta pertanggungjawaban oleh Allah. Mungkin kita duduk-duduk mengobrol, Allah akan tanya, untuk apa waktu itu kau pakai? Kau berbicara tentang keagunganku, aku berbicara biasa-biasa saja. Jadi semua perbuatan kita, sekecil apapun, semuanya akan diminta tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang mulia, maka perbuatan yang paling tinggi nilainya sebenarnya adalah salat. Dan saya sudah sampaikan tadi subuh bahwa salat ini adalah tanda syukur yang paling tinggi Pak. Tidak ada lagi tanda syukur kepada Allah dibanding dengan salat ini. Bahkan banyak ahli agama sekarang, ulama mengatakan sebenarnya bekerja itu hanyalah mengisi waktu untuk menunggu waktu salat. Saya ulang, ini penting. Jadi kita harus memahami bahwa bekerja itu hanyalah untuk mengisi waktu kosong sambil menunggu datangnya waktu salat. Kalau ini di dalam hati kita, maka tidak ada yang kita perhatikan melebihi perhatian kita kepada salat. Kenapa? Satu kali salat Pak, lebih baik dari dunia. Kita lakukan dengan berjamaah lebih baik daripada 27 dunia beserta seluruh isinya. Alangkah indahnya kehidupan ini kalau kita telah mengerjakan salat ini. Bahkan agama itu dikatakan al-wa'du dainum. Janji itu adalah utang. Apa kita punya janji? Kita pernah berjanji kepada Allah untuk taat. Ketika kita masih di alam rahim ibu, semua manusia Pak berjanji akan taat kepada Allah. Mustahil orang itu lahir di dunia ini kalau dia tidak mengaku untuk taat kepada Allah. Makanya ketika dia keluar, inilah yang akan ditagih. Taatkah dia atau tidak? Makanya ini yang disebut dengan utang. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sederhana saya. Kira-kira kalau Bapak pinjam uang kepada teman 10 juta, kemudian kita kasih pinjam dan dia bilang setiap bulan saya akan bayar 1 juta. Hadirin yang mulia, kalau bulan pertama dia bayar, mungkin senang jumpa dengan kita. Bulan kedua mungkin sudah terlambat, pertengahan bulan masih mau jumpa dengan kita. Tetapi kalau satu saat dia tidak bayar, kira-kira masih berani Pak jumpa dengan kita? Saya yakin dia akan menghindar. Kalau kita masuk dari pintu sini, pasti dia keluar dari pintu sana. Kalau kita masuk dari pintu sini, dia akan keluar dari sana. Kalau kita berpasang naik motor, dia akan balik motornya. Tidak mau jumpa dengan kita, karena dia punya utang. Begitulah orang sebenarnya yang tidak membayar utangnya kepada Allah dengan salat 5 kali sehari semalam. Bagaimana dia akan jumpa dengan Allah? Karena dia tidak melakukan
apa yang telah berjanji kepada Allah. Begitulah orang yang taat kepada Allah, yang dirindukan adalah jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bi. Berbuatlah apa yang kamu perbuat, tapi ingat segala yang kau perbuat semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Yang ketiga, wahbib ma syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah apa yang kamu cintai. Mau cinta pekerjaan silahkan, mau cinta uang silahkan, mau cinta anak istri silahkan. Tapi ingat segala sesuatu yang kita cintai pasti dan pasti akan berpisah. Dengan dua ketentuan. Kalau bukan kita yang meninggalkan yang kita cintai, maka yang kita cintai meninggalkan kita. Makanya yang mulia, saya singgung tadi beberapa hari yang lalu, terutama iman kepada takdir itu. Asli orang mencintai suaminya, diantar dengan penuh kesejukan pertama-tama, tersenyum mengantar suaminya, tetapi jam 11 tiba, apa yang tiba? Adalah mayat yang tiba. Jadi kita masih mencintai, tapi dia sudah pergi. Begitupun juga mungkin ada orang yang masih senang dengan jabatan itu, tapi sudah dimutasi. Jadi hadirin yang mulia, cintailah apa yang kamu cintai sekedarnya saja. Jangan terlalu cinta berlebihan. Karena segala sesuatu yang kita cintai, pasti dan pasti akan berpisah dengan kita. Satu-satunya cinta yang abadi, yang tidak pernah berpisah dengan kita. Dia ada di dunia ini, dan dia ada di akhirat nanti. Adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita melaksanakan perintah-perintah Allah sebagai lambang bentuk kita cinta kepadanya, karena Allah memberikan kita segala-galanya. Allah kasih nikmat kita makan, Allah kasih nikmat kita minum, udara, kesehatan, semuanya Allah kasih sehingga kita cinta kepada Allah. Cinta seperti inilah yang akan mengantarkan kita jumpa dengan Allah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua ini dijadikan hamba-hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam arti cinta kepada perintahnya, melaksanakan perintahnya, dan meninggalkan larangannya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Allahumma salli. Allah. Allahumma salli. Allah. Allahumma salli.